Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan sampai dengan hari ini. Mengawali setiap kegiatan, tentunya kita datang kepada Tuhan. Dan bersyukurnya di gereja ada persekutuan. Dan mengawali persekutuan doa pagi ini, kita akan menyanyikan pujian Ajarku Jalanmu, oh Tuhanku. Ajarku jalanmu, oh Tuhanku. Anugerahmu bimbing aku hidup dengan benar oleh karena iman dengan terang ilahi pimpin aku. Bila hati susah pimpin aku, bila malam datang pimpin aku, dalam kesepian, dalam kepedihan, gagal kau berhasil pimpin aku. Bila takut bimbang mengepungku, kabut hitam gelap menudungku, kirimkan cahayamu menerangi kalbu, tunjukkan jalanmu, pimpin aku. Sepanjang hidupku, bimbing aku, kemanapun Tuhan kehendaki, hingga perlombaan selesaikan nanti, mahkota Tuhan beri, pimpin aku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Karena Tuhan sudah memelihara hidup kami dari hari lepas hari. Dan hari ini sebagai hari baru, kami mengawalinya dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, kiranya hadir di dalam setiap kami. Hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya menjadi pedoman langkah hidup kami ke depan. Kami serahkan jam doa pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jika sebentar lagi kita akan memperingati besok hari Kamis Putih, Jumat Kematian Tuhan, Jumat Agung, kita akan menyanyikan Salib Lama. Jauh di atas bukit tampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Tempat Yesus mati untuk
mahkota. Dunia menghina salib lama itu, namun bagiku dia mulia. Aku telah ditebus penuh oleh Yesus, dia disalib di Golgota. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Pada salib itu nyata telah tertumpah darah Kristus yang suci, mencucikan hati, kelak ku alami kebahagiaan sejati. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Pada salib itu ku tetap setia, meski ku dihina juga. Kalau tetap setia, pasti tersedia mahkota mulia di surga. Ku cinta akan salib lama, hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja, sampai ku beroleh mahkota. Saya serahkan pada Pak Anton untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus dalam persekutuan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan tentang refleksi cawan Kristus di dalam perjalanan hidup kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan beri kesempatan untuk berkumpul bersatu meskipun melalui online secara virtual. Biarlah Tuhan tolong kami di dalam memahami firman-Mu, di dalam memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Lukas 22 ayat 42. Di dalam kitab ini kita bisa membaca bagaimana derita Tuhan Yesus, bagaimana pernyataan Tuhan Yesus.
Ia menyatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ada satu kata yang penting yang perlu kita pelajari bersama, yaitu cawan. Kalau kita mendengar kata cawan, maka ini terkait dengan refleksi minuman ya. Bagi orang Jawa ada istilah urip kuwi mung mampir ngombe. Hidup itu ya hanya mampir minum saja. Artinya orang itu hidupnya singkat gitu ya. Karena hanya singgah untuk minum. Semakin bertambah usia, kita semakin banyak mendengar teman-teman kita gitu ya, dipanggil Tuhan. Ya, artinya emang hidup ini singkat gitu, makin lama makin singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita dan bagaimana keadaan kita atau kondisi kita gitu ya. Nah, kalau ada istilah happy hour, kalau Bapak Ibu rekan-rekan itu jalan-jalan gitu ya, ada tulisan happy hour gitu ya. Nah, ini biasanya sih di negara-negara asing ya, negara barat itu banyak mengenal istilah ini. Istilah happy hour ini. Tapi bagi kita kan istilahnya apa ya? Kita tidak mengenal istilah ini gitu karena kita memang jarang sekali minum minuman beralkohol gitu ya. Karena ini untuk menarik orang untuk bisa hadir gitu ya. Makanya happy hour hanya bisa dipahami jika kita suka minum minuman alkohol. Biasanya demikian ya, karena ada promo gitu ya. Bahkan setelah air bah itu, Nur tertarik untuk menanam dan menikmati anggur. Kayaknya anggur ini sangat menarik bagi dirinya, sehingga pertanian pertama yang dia kelola, yang diceritakan di Alkitab, dan dia juga merupakan petani anggur pertama gitu ya, yang menikmati anggur, bahkan sampai mabuk gitu ya. Selanjutnya, berbicara cawan, kita tidak berbicara tentang cawan itu sendiri ya. Nah, ini gambar kan hanya cawan modern gitu ya. Kalau zaman dulu ya cawannya dari apa saya juga kurang tahu, apakah dari keramik, apakah dari tanah liat, ataukah dari kayu gitu kan. Kita tidak berbicara tentang cawan kosong, tetapi ada isinya gitu ya. Dalam tradisi Israel, anggur merupakan hasil pertanian yang sangat dibanggakan. Salah satu kegiatan yang memang istilahnya apa ya, menjadi sumber daya gitu ya dalam pemasukan negara Israel. Nah, mulai berkurang, mulai dihilangkan pada saat kalah perang salib. Yang kalah siapa itu orang Israel, karena didukung negara-negara yang ya karena perang salib itu, maka anggur mulai dihilangkan gitu, karena ada keyakinan lain yang itu tidak baik, itu dianggap sesuatu yang tidak perlu diteruskan gitu ya. Nah, dimulai dari Nuh sendiri tadi yang sudah kita renungkan bersama, kita baca bersama. Walaupun Nuh juga bukan orang Israel gitu ya. Mungkin Bapak Ibu jangan sampai melihat bahwa Nuh bukan keturunan Israel ya. Walaupun Nuh bukan orang Israel, tapi dia yang memulai dalam Kejadian 9:20. Nah, cawan ini berisi anggur. Anggur ini memiliki makna yang banyak gitu ya. Nah, cawan seseorang, apalagi jika cawan itu milik raja, ya, zaman dulu gitu, zaman sekarang juga gitu.
Kalau seseorang diberi minum, artinya cawan itu ya untuk seseorang itu gitu ya. Kita tidak boleh minum gitu. Karena kalau kita perhatikan zaman dulu kita bertemu dengan raja itu harus izinnya berlapis-lapis, dan raja sedang punya mood atau punya hati untuk menerima kita atau tidak gitu ya. Makanya dalam film Heaven King atau Kings of Heaven atau apa saya lupa yang menggambarkan perang salib itu, waktu raja yang menang perang kemudian memberikan minum kepada raja yang berkuasa di Israel, tetapi raja itu nggak mau minum gitu karena dia ya kalah, ngapain ya minum gitu kan. Tetapi waktu jenderalnya minum langsung ditebas, dibunuh gitu ya. Karena cawan ini bukan untuk kamu, tapi untuk raja gitu ya. Nah, ini tidak benar kalau seseorang diberi minum kemudian orang lain yang minum gitu. Karena orang yang memberi minum itu kan artinya memberikan cawan itu kepada seseorang yang dia hargai atau dia kenal dengan baik gitu ya. Kalau orang itu pengen minum ya harus minta kepada yang lain gitu ya. Nah, cawan ini merupakan perintah. Ya kalau diberi minum biasanya kan kita minum juga ya. Ada satu peristiwa Pak Charles gitu kalau nggak salah ya, waktu berkunjung ke Afrika, di salah satu negara Afrika itu kan ada budaya minum darah dicampur susu atau susu dicampur darah gitu ya. Nah, pada saat menerima minuman karena dia seorang misionaris, ya mau tidak mau harus minum. Cawannya begitu ya. Nah, cuma minum aja sulit gitu kan. Kalau kita tidak mau minum, berarti kan tidak menghargai orang yang memberikan minuman itu. Nah, cawan itu merupakan perintah sekaligus perjanjian ya, pertemanan dan lain sebagainya. Pada saat yang lain disampaikan juga bahwa cawan itu sebenarnya merupakan penderitaan. Cawan dari Tuhan merupakan murka Allah Bapa. Dalam Wahyu 14:10 maupun Wahyu 16 ayat 19, ya cawan ada isinya tadi kan. Cawan merupakan penderitaan. Meminum cawan berarti orang yang meminum itu taat kepada Allah Bapa. Kan tadi kan diberi minuman cawan, ya harus minum gitu kan. Menyediakan diri untuk berkorban, untuk meminum isinya gitu ya. Nah, ini mengenai kehendak. Dalam konteks selanjutnya, dalam cawan itu dinyatakan kehendakku dan kehendakmu. Ya. Allah menciptakan kita itu bukan sebagai boneka gitu ya, atau robot yang tidak punya kehendak. Kita memiliki kehendak bebas. Allah paham itu ya, karena kalau semua diciptakan ya tinggal pencet aja gitu, kayak robot. Allah bukan Allah yang otoriter gitu. Allah memberikan manusia kebebasan atau free will, kehendak bebas ya. Kita memiliki kesempatan untuk menentukan analisa kita, menentukan pilihan hidup kita gitu ya. Nah, makanya dalam konteks UN conference ya, konferensi atau konvensi UN ada hak asasi manusia itu human rights gitu ya. Nah, human rights ini orang itu punya motivasi, punya keinginan, punya tanggung jawab, dan dia juga ingin dipuji, diapresiasi ya. Dia memiliki kemampuan, dia punya aspek yang lain yang turut serta dalam menentukan pilihan hidupnya. Kalau rambut saya ini bergelombang, ya gimana ya istilahnya, walaupun pada saat awal rambut saya lurus gitu ya, tapi kan saya punya keinginan, pengennya rambut yang bergelombang, akhirnya dikabulkan kayak gitu. Kulit saya
berwarna agak kecoklatan gitu kan, agak coklat. Teman-teman ada yang bilang kemerah-merahan. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita pilih gitu ya. Tetapi saya bisa memilih sekolah di mana, ya, dengan siapa saya bergaul, kemana saya akan membeli makanan, apakah hari ini saya ingin berpuasa atau tidak, kepada siapa saya ingin melirik, melihat, ya, memandang, atau ingin mendengarkan siapa, musik apa, itu pilihan, ya. Kita diberi pilihan itu. Nah, terserah kepada kita menentukan pikiran kita atau pilihan kita. Maka dalam konsep tadi yang saya sebutkan, kesepakatan global dalam pertemuan PBB gitu ya, dalam pertemuan berbagai bangsa, setiap orang itu berhak menentukan nasibnya gitu ya. Nah, kalau nasibnya artinya melakukan pemilihan umum, menentukan siapa yang memimpin. Kalau yang ternyata yang dipilih itu adalah orang-orang yang suka korupsi atau tujuan tidak jelas, itu pilihan mereka gitu ya. Karena sebagian besar memang sepakat gitu untuk dipimpin yang bagi kita aneh gitu. Mungkin di negara kita pun orang lain memandang aneh gitu ya. Kita memandang negara lain aneh gitu ya. Ya itulah pandangan-pandangan penentuan kita sendiri gitu ya. Konsep-konsep yang merupakan pencitraan dari diri kita sendiri sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negara gitu ya, yang beraneka ragam suku bangsa gitu ya. Ya, penentuan itu yang turut serta di dalam menentukan kehendak kita. Nah, manusia diciptakan seturut gambar Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 disampaikan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang meracap di bumi. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Artinya manusia memiliki kelebihan dibanding ciptaan yang lain. Kemampuan untuk membuat pertimbangan yang etis gitu ya. Daya nalar, kemampuan menganalisa, berpikir, bahkan mampu menghakimi orang lain gitu ya, ciptaan yang lain gitu. Nah, kebebasan ini merupakan anugerah. Sejak lahir, manusia memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memutuskan pilihannya. Nasib itu kalau kita tidak bisa mengubah saya keturunan siapa, gitu kan nggak bisa ya. Tetapi itu adalah nasib gitu. Karena kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan siapa, gitu kan. Tetapi itulah yang menjadi nasib kita. Tetapi kita punya kehendak bebas. Nah, apakah kehendak bebas itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya atau disalahgunakan sehingga jatuh dosa seperti yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa gitu ya. Kan sudah diberi petunjuk ya oleh Tuhan. Semua boleh, semua buah, semua apa boleh kamu nikmati deh gitu ya. Tetapi untuk buah pengetahuan yang baik dan jahat ini jangan kau minum, jangan kau makan gitu. Tapi mereka makan gitu ya. Nah, ini kehendak bebas yang disalahgunakan gitu ya. Nah, rentetannya sangat panjang ya sampai sekarang ya, sangat lama gitu ya. Kain merasa panas tersinggung gitu ya. Dia memiliki kehendak bebas. Nah, karena kehendak bebas, dia kemudian merasa tersinggung, merasa panas hati gitu, membunuh
Habel adiknya, dan lain sebagainya. Itulah kehendak bebas manusia yang dimiliki. Ya. Nah, manusia diberi anugerah kehendak bebas. Tetapi dengan kehendak yang bebas itu manusia menyangkal, ya, aneh ya. Dia ciptaan Tuhan, dia punya kehendak bebas, tapi malah menyangkal. Menyangkal, mengingkari keberadaan Sang Penciptanya. Manusia memakai kehendak bebasnya untuk melawan Sang Pemberi kehendak bebas tersebut. Ya, contohnya banyak ya. Pada saat manusia diminta untuk, ya kamu pergilah ya, beranak cuculah, pergi ke seluruh dunia gitu, malah pengennya jadi satu, kalau kita bisa mencapai langit gitu kan. Makanya ada peristiwa Babel itu. Manusia pada dasarnya ingin memakai kehendak bebasnya untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk menyenangkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan akibatnya pada pihak lain. Ya, pada saat manusia itu sulit memegang barang, males memakai bahan-bahan yang alami, menciptakan plastik ya. Pada saat plastik diciptakan, ya memang convenient ya, mudah gitu. Plastik kresek kan bisa kita kantongi. Awalnya sih gitu ya, diciptakan satu untuk, kan lama itu bisa dipakai ya. Tapi pada kenyataannya setiap kali belanja biar gampang kasih plastik, akhirnya jadi masalah gitu ya. Plastik jadi masalah. Jadi ide awal berbeda gitu ya. Pada saat dinamit diciptakan, itu kan untuk kegiatan pertambangan. Tapi gimana kalau kita membunuh orang lain? Nah, beda lagi gitu kan. Nah, itu kehendak bebas yang disalahgunakan gitu. Nah, apalagi kepada otoritas Tuhan Allah. Kan nggak kelihatan gitu kan. Manusia pertama kan gitu. Sampai sekarang pun juga gitu ya. Makanya kita seringkali tidak menganggap Roh Kudus itu ada. Karena kita berpikir, pikiran kita, Roh Kudus tidak tahu. Makanya dia tidak peduli gitu ya dengan kegiatannya. Orang lain tidak tahu aja, hanya kita yang tahu, hanya atau diri sendiri yang tahu gitu ya. Tidak bisa gitu ya. Karena Roh Kudus tahu semuanya. Meskipun Daud berusaha menutupi kesalahannya, makanya dia akhirnya juga sadar gitu bahwa Tuhan itu melihat semua, jangan dipikir di tempat yang paling tersembunyi Tuhan tidak tahu gitu ya. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan ya. Dan ini menimbulkan ketidaktaatan manusia terhadap otoritas Tuhan Allah karena menganggap Tuhan tidak ada. Itu paradoks. Bagaimana kehendak bebas yang disalahgunakan. Nah, pada saat kita membaca biarlah cawan ini berlalu daripadaku, artinya Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Pada saat yang sama, dia tak paham itu bagaimana cawan itu istilahnya apa ya, menerima cawan itu berarti melawan kehendaknya sendiri, ya, menyangkal dirinya sendiri. Karena kita harus menuruti perintah, perjanjian, dan juga mengalami penderitaan itu. Tadi kan kita berbicara tentang kehendak bebas. Artinya sebagai manusia biasa, ya bisa aja bilang gitu kan. Dia punya memilih untuk tidak minum gitu. Karena dia bisa menolak, enggak lah Tuhan, berat itu. Janganlah saya gitu ya. Biarlah nanti aja, lain waktu. Kalau orang kan gitu ya, ada kecenderungan untuk melawan. Misalnya
pada saat dia akan dikejar-kejar seperti yang terjadi dalam diri Elia gitu kan dia lari gitu ya. Makanya ada cerita tentang Vadis itu ya, kamu mau kemana Petrus gitu ya. Karena dia berusaha menolak kehendak Tuhan gitu. Karena dia paham bahwa dia akan mengalami penderitaan. Makanya Tuhan Yesus bersedia ditangkap, ya, dihina, dicaci maki, ya, disiksa, disalibkan, dibunuh, disalib ya, dibunuh ya, demi menebus dosa dan salah kita gitu. Karena dia paham bahwa apa yang dia kerjakan ini imbasnya tidak kepada diri sendiri, tetapi juga akan membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya gitu. Karena hanya melalui Kristus kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan keselamatan. Barangkali itulah yang menjadi perjalanan kita bersama Kristus. Kita seringkali diajak untuk menyangkal kehendak bebas kita, kehendak untuk memenuhi hasrat kita, untuk lebih mendengarkan suara Bapa di surga daripada suara hati kita sendiri yang seringkali salah-arah. Pada saat Ibu Hawa itu ingin makan, barangkali dia berpikir, kalau saya punya pengetahuan seperti Tuhan kan bagus itu ya. Saya tahu itu udah makan berpikir apa, binatang ini akan berpikir apa, seperti apa ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kenyataannya tidak begitu ya. Kita lebih tunduk kepada otoritas Allah Bapa ataukah kehendak kita sendiri gitu. Walaupun tidak menyenangkan. Cawan yang memang diberikan kepada kita harus meminumnya gitu. Kita tidak bisa seenaknya sendiri menolak. Seperti tadi sudah kita lihat bersama bagaimana cawan itu didedikasikan kepada seseorang, anugerah itu ya. Jadi kalau kita menerima cawan itu, berarti ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi yang memang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Paulus juga mengingatkan kita, penderitaan kita tidak sebanding dengan keselamatan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menggunakan kesempatan hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, walaupun hidup ini memang singkat gitu ya. Nah, mari kita penuhi dengan ucapan syukur kepada Pencipta kita. Tinggal mengucap syukur saja kok sulit, itu kan ya aneh gitu ya. Tapi dalam menjalani hidup kita setiap hari, biarlah Tuhan menolong kita, memberi kita kekuatan, apapun yang terjadi gitu ya. Kita tidak melihat bahwa hidup ini sesuai dengan kehendak kita, karena hidup ini juga bukan kita yang menciptakan gitu ya, tetapi Allah Bapa yang menciptakan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menikmati kehidupan kita setiap hari. Terima kasih, kiranya Tuhan beserta kita dalam menikmati hari ini dan seterusnya. Kami kembalikan kepada Ibu Retno. Kita bersyukur ya, sebagai orang-orang percaya, kita mendapatkan anugerah keselamatan, dan anugerah keselamatan itu Tuhan sudah berikan bagi kita yang mempercayai,
Tuhan sudah membayarnya dengan lunas. Kita akan berdoa syafaat, dan doa-doa syafaat sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan, bisa memilih dari beberapa bagian yang ada di dalam slide ini. Sebagai akhir dari persekutuan doa pagi, nanti kita akan berdoa. Doa penutupnya akan dipimpin oleh Pak Pendeta Edi. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke pagi ini kami bersyukur untuk persekutuan doa yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh ikuti bersama-sama dan kami bersama-sama di dalam doa, sekaligus juga kami boleh merenungkan firman. Terima kasih untuk Pak Anton yang pagi hari ini boleh memberikan satu paparan yang baik bagi kami tentang refleksi pergumulan Tuhan di Taman Getsemane, tentang cawan, tentang kehendak, dan bagaimana kami mengucap syukur. Dan ya, kami belajar lebih banyak Tuhan. Tidak mudah menjalani kehidupan ini, tapi kami tahu bahwasannya Tuhan ketika menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu, bukan kami sebagai robot semata, tapi ada kehendak bebas yang Tuhan nyatakan bagi kami, tapi biarlah kami hidup tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati Pak Anton di dalam segala hikmat yang Tuhan tambah-tambahkan bagi dia, di dalam pekerjaannya, dan di dalam semua hal yang dirindukannya dengan Tuhan menyatakannya. Berkati juga untuk Bu Retno, untuk Antonia, untuk Aurel dan Adria, Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan. Khususnya juga untuk pembangunan rumah yang masih berjalan, kiranya perlindungan kepada Tuhan dan juga semua yang diperlukan
Tuhan yang mencukupkannya. Menyerahkan juga untuk Pak Sukisno, ayah dari Bu Retno, kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan kesehatan yang baik bagi Pak Sukisno ya Tuhan. Menyerahkan juga untuk Pak Alep yang saat ini sedang berada di Singapura, kiranya damai sejahtera Tuhan, kesehatan dan perlindungan pada Tuhan menyertai Pak Alep. Begitu juga untuk keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Adi, untuk Ripka dan untuk Santoso. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Berikan yang terbaik bagi mereka. Menyerahkan juga untuk Bu Winda, untuk Pak Erik, untuk Antoni, keluarga Pak Antoni, keluarga Pak Rian. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan dengan berkat-berkat teristimewa dan terbaik. Biarlah melalui Bu Winda, Tuhan memberikan satu warta dari kabar baik, sehingga banyak orang yang boleh mengikut Tuhan, boleh mengerti siapa Kristus yang hidup di dalam kehidupan Bu Winda. Menyerahkan juga untuk Bu Ana, ya Tuhan juga melimpahkan kesehatan yang baik, yang prima dalam segala aktivitas sehari-hari dan juga segala kerinduannya Tuhan menyertakannya. Menyerahkan juga untuk Joyce dan Yonatan, ya juga memberkati mereka dengan terbaik. Pak Rudi, Bu Monik, untuk Timo dan Matthew, kiranya Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat terbaik bagi mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil. Bahkan juga untuk Pak Thomas, untuk Christian, untuk Angel, dan untuk Baby Joshua, kiranya Tuhan juga memberkati mereka itu dengan berkat-berkat terbaik. Apapun yang dilakukan mereka, diupayakan mereka, diberkati oleh Tuhan. Dan ingat juga untuk Pak Indah, Bu Lia, untuk Bella, untuk Becker, untuk Yevi dan Stasia, Tuhan juga memberkati, khususnya untuk pelayanan yang dilakukan Pak Indah. Ya, Tuhan menjauhkan daripada kecelakaan, Tuhan juga memulihkan kondisi Pak Indah, dan terus Tuhan memurnikan dari waktu-waktu pelayanan Pak Indah itu. Bahkan juga untuk Bu Sunaryati, saya bersyukur untuk kesehatan yang baik yang Tuhan senantiasa limpahkan dan tambahkan. Ya, Tuhan terus memimpin Bu Sunaryati dengan kesehatan terbaik, dengan segala anugerah Tuhan yang terbaik. Bahkan juga untuk anak-anaknya, keluarga Pak Wirid, keluarga Pak Jadwito, dimanapun mereka berada, ada pimpinan Tuhan yang nyata yang memberkati mereka. Juga untuk Nicholas, kiranya Tuhan juga memberkati hambamu ini dan segala pelayanannya di pengharapan, kiranya terus memasyurkan nama Tuhan dan Nicholas tetap hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, sang sumber daripada segala hikmat itu. Biarkan juga untuk Papa dan mamanya, Pak Andika dan Ibu, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Juga untuk adiknya Richard, Tuhan juga memberkati di dalam studinya. Biarkan juga untuk Pak Endra, Bu Priskila, untuk Nadia, untuk Yesi, untuk Samuel, Tuhan berkati mereka dengan segala pertolongan Tuhan, dengan segala pimpinan Tuhan. Segala yang diupayakan mereka diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang terbaik. Saya juga bagi Bu Priskila, ya Tuhan memulihkan sempurna kesembuhan pasca sakit yang beberapa waktu yang lalu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Listio, Bu Juliana, untuk Ken dan Ben, Tuhan berkati dengan limpah-limpahan berkat Tuhan yang terbaik. Segala yang dirindukan mereka mendapatkannya atas kemurahan Tuhan. Mereka juga untuk Mbak Dwi dan saudara-saudaranya ada di Kudus, ya Tuhan memberkati mereka semua khususnya untuk pelayanan Mbak Dwi. Kami akan juga untuk Bu Hana, untuk anak-anaknya, Pak Victor, keluarga Pak Victor yang ada di Australia, untuk Bu Melisa, Pak Andi, untuk Gerard, untuk Leonel, dan juga untuk Tata. Ya Tuhan memberkati mereka semua. Keluarga besar di Bu Hana ini dengan kelimpahan berkat yang daripada Tuhan, kelimpahan kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan dari waktu ke waktu. Yang menyerahkan juga untuk Pak Haji, Bu Rini, untuk Senja, untuk Karin dan Adin, kiranya Tuhan juga melimpah-limpahkan damai sejahtera-Mu, berkat terbaik bagi mereka. Biarlah keluarga ini terus menjadi keluarga yang melayani Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan juga untuk Bu Indriati, untuk Brenda, untuk Cevina, dan juga untuk Pak Andre, Bu Yulia, dan juga untuk Sisil. Tuhan juga memberkati keluarga besar dari Bu Indriati. Segala yang terbaik, yang terindah Tuhan limpahkan bagi keluarga besar Bu Indriati. Bahkan juga untuk Pak Yunus, untuk Bu Ati, untuk Irma, Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat istimewa bagi mereka. Pelayanan daripada Pak Yunus untuk gereja kami, Tuhan dimuliakan.
dari segala yang pelayanan dilakukannya Pak Yunus, dan yang boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di gereja melihat anak-anak Tuhan yang sungguh nyata melayani dengan kesungguhan hati. Berkati mereka semua ya Tuhan dengan berkat yang terbaik. Silakan juga untuk Opa dan Oma Dani, biar Tuhan juga terus melimpahkan damai sejahtera khususnya bagi Oma dan juga kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan bagi Opa ya Tuhan. Silakan juga untuk Bu Leoni, Pak Andi yang ada di Singapura, untuk keluarga Pak Yoke, dan kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan pimpinan yang terbaik daripada Tuhan. Mereka juga untuk Pak Jun, untuk Bu Lucy, untuk Tasya, untuk Tiff dan James, Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat teristimewa terbaik bagi mereka. Untuk Pak Theo, untuk Bu Liana, untuk Henok dan Jason, Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat terbaik bagi mereka ya Tuhan. Untuk Pak Theo yang bekerja, kiranya Tuhan juga melimpahkan dalam segala hikmat-Mu ya Tuhan. Yang terbaik Tuhan limpahkan dan Tuhan terus berikan takut akan Tuhan di dalam segala pelayanan dan pekerjaan daripada Pak Theo dan juga Bu Liana. Silakan juga untuk Ibu Ruth, biar damai sejahtera Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan Bu Ruth. Juga kesehatan yang terbaik Tuhan nyatakan dan Tuhan sediakan, sertakan dalam kehidupan Bu Ruth ya Tuhan. Silakan juga untuk Ibu Vivi, Pak Roni, untuk Selda dan untuk Sekri, untuk Pak Yopi, Bu Heni, untuk Tisya dan Alban, dan juga untuk Fani. Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang diupayakan mereka, Tuhan memberkati. Bahkan juga untuk Bu Linda, dan Tuhan juga memberkati dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Nah, pagi hari-hari ada tangan Tuhan yang nyata yang memimpin Bu Linda sehingga tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Mereka juga untuk Pak Yohanes, Bu Susan, untuk Sherin dan Jovan, untuk Pak David, Bu Vivi, untuk Marco dan Fairin. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat yang terindah, yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan. Mereka juga untuk Bu Mira, di dalam segala hal yang dilakukannya saat ini Tuhan memberkati. Juga kami menyerahkan untuk ibunya yang bersama dengan Bu Mira dan saudara-saudaranya yang ada di Pati. Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat yang terindah. Bu Mira senantiasa menggantungkan imannya kepada Tuhan dan terus melangkah di dalam iman dan boleh membagikan akan kabar baik ini kepada seluruh keluarga besar. Pimpin Bu Mira ya Tuhan. Akan juga untuk Pak Yohanes, Bu Maria Yuli, untuk Jovanka, untuk Jos dan juga Ibu Sian, ya Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat perlindungan yang daripada Tuhan. Berkat-berkat terbaik, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan terus limpah-limpah. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, Bu Rita, untuk Ibel dan Bebe, Tuhan memberkati kami semua dengan pertolongan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang ada di luar negeri, untuk Ben, untuk Jason, untuk Justin, untuk Priscilla, dan juga untuk Tiff. Tuhan lindungi mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada, baik dalam studi maupun bekerja. Ada tangan Tuhan yang nyata yang melindungi mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk situasi mudik, kiranya Tuhan menolong sehingga ketika banyak kendaraan atau transportasi yang dipakai untuk mudik, Tuhan yang mengendalikan. Berikan hikmat dan bijaksana bagi pemerintah kami untuk mengatur mudik ini dengan baik, sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan baik, sekaligus juga tidak terjadi penyebaran COVID-19 di mana-mana. Berkati untuk pemerintah kami yang bersusah payah untuk mengatur yang terbaik bagi bangsa kami. Dan kami terus menaikkan doa untuk invasi Rusia yang belum berakhir sampai dengan saat ini, invasi terhadap Ukraina, kayak Tuhan memberikan jalan terbaik bagi Rusia dan juga Ukraina supaya ada perdamaian yang cepat dan nyata di Ukraina itu. Kami hanya bersandar pada Engkau, Allah yang melebihi segala sesuatu, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sinode, kiranya Tuhan terus menyatakan sehingga kantor sinode ini boleh jadi tepat pada waktunya dan menjadi fungsional di dalam pembangunan kantor ini yang sudah jadi ya Tuhan. Dan kami juga terus
berdoa untuk pendewasaan GKMI Kalimalang yang terus berproses, kiranya Tuhan memberkati, semua proses boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya didewasakan, direncanakan Januari 2023, menjadikan satu sukacita besar bagi mereka dan bagi kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada, ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang memberkati, dan ada tangan Tuhan yang memimpin kami semua. Biarlah kami tetap hidup di dalam iman percaya kepada Engkau, apapun keadaannya. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan dan pimpinan Tuhan. Biarlah kami senantiasa menghidupi iman kami dan melakukan apa yang menjadi seharusnya kami lakukan di dalam iman percaya. Berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih semuanya untuk pelayanan, untuk Pak Anton, Bu Retno, untuk Bu Liana, untuk Nikola, Tuhan berkati. Untuk Bapak Ibu semua, selamat pagi. Ya, Bu Winda, Terima kasih semua, Tuhan berkati. selamat pagi. Semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Anton. Buruknya dari pagi susah. Iya, Terima Bu Winda. kasih, Tuhan berkati. Terima kasih ya pelayanannya Bu Retno. Iya, ya. Terima kasih. Ya, Bu Windy. Berita Pak Hendro. Ya, semuanya Pak pamit ya. Edi doanya. Terima kasih Bapak Ya, ya Bu untuk pelayanan hari Windy, ini. Nikola. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih, Ya, Pak Anton, Bu sama-sama Retno. dan berkati. Pak Theo, Bu Liana. Terima kasih firman Tuhannya. Ya, Pak Theo, Pak Thomas. Terima kasih Pak Anton, Bu Retno. Terima kasih Pak Pak Alan. Edi, Bu Linda. Ayo. Terima kasih Ya, semuanya. betul nih, Pak Alan. Terima kasih. Saya live ya. Saya juga izin pamit Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saya juga semuanya. mau Saya Hati-hati. izin pamit juga ya. Terima kasih Pak Edi. Edi. Ya, Bu Ati. Anton pelayanannya. Saya pamit juga. Ya, saya juga mau live ini. Saya Ya, juga. langsung mati ini. Iya, iya, oke.